Aku masih mengingat momen itu dengan sangat jelas. Bau antiseptik masih pekat di ruang perawatan. Saat tangisan pertama putriku pecah, saat itu pula hatiku meluap oleh kebahagiaan. Aku begitu lelah hingga tak sanggup membuka mata lama-lama, tetapi hanya dengan mendengar suaranya, segala rasa sakit sirna seketika. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan kurang dari beberapa menit. Ibu mertuaku, Ibu Ratna, melangkah mendekat, memandang bayi dalam dekapan perawat, lalu alisnya sedikit berkerut. Beliau tidak bertanya apakah aku baik-baik saja. Tidak juga menatap cucunya lebih lama. Beliau hanya melontarkan satu kalimat pendek. Perempuan, ya? Setelah berkata begitu, beliau berbalik dan keluar dari ruangan. Aku bahkan belum sempat mengerti apa yang terjadi ketika suamiku, Baskara, masuk. Ia melirik putrinya sekilas, lalu tersenyum sinis. Dasar tidak berguna. Begitu banyak harapan, pada akhirnya cuma bisa melahirkan anak perempuan. Setiap kata terasa seperti belati yang menusuk langsung ke jantungku. Aku menatap pria yang pernah berjanji akan melindungiku seumur hidup. Pria yang pernah menggenggam tanganku di hadapan keluarga besar, yang pernah berkata, entah laki-laki atau perempuan, mereka semua adalah anak kita. Namun hari ini, hanya karena anak kami perempuan, ia menatapku seolah aku adalah seorang pendosa. Aku memanggilnya lirih, Mas. Ia mengibaskan tangannya. Jangan panggil aku, istirahat saja. Aku masih harus mengantar ibu pulang. Selesai berkata, ia berbalik pergi, tanpa genggaman tangan, tanpa satu kata pun pertanyaan, tanpa satu lirikan pun untuk darah dagingnya yang baru saja lahir. Pintu ruang perawatan tertutup, hanya menyisakan aku, putriku, dan suara monoton monitor detak jantung. Air mata mengalir tanpa suara, bukan karena sakit pasca melahirkan, tetapi karena aku mengerti, sejak detik ini, kami berdua telah ditinggalkan oleh keluarga itu. 3 hari di rumah sakit adalah 3 hari di mana aku harus mengurus semuanya sendiri. Para ibu di kamar lain ditemani suami mereka yang menggendong bayi, mengganti popok, membelikan bubur, dan membuatkan susu. Sementara aku, hanya ada suster yang sesekali datang untuk memeriksa. Ibu Ratna tidak pernah datang. Baskara hanya muncul sekali untuk menandatangani beberapa dokumen, lalu bergegas pergi. Aku menatap ponsel yang tergeletak sunyi di meja. Selama 3 hari, tak ada satupun panggilan atau pesan masuk. Aku tidak menyalahkan putriku. Ia bayi yang sangat manis. Setiap kali ia membuka mata bulatnya menatapku, aku selalu berkata pada diri sendiri, meskipun seluruh dunia meninggalkan kita, ibu akan selalu mencintaimu. Di hari kepulangan, aku menggendong putriku dan berdiri lama di depan gerbang rumah sakit. Angin musim kemarau berembus lembut. Aku membuka ponsel. Orang pertama yang kuhubungi adalah ibuku. Baru mendengar suaraku, ibu langsung cemas. Kamu baik-baik saja, nak? Aku berusaha tersenyum. Ibu, Anindita pulang ke rumah ya. Hening sejenak di seberang sana. Ibuku langsung mengerti. Suaranya bergetar. Tunggu di situ. Ayah dan ibu segera datang. Kurang dari 40 menit kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah sakit. Ayahku, Bapak Wijoyo, turun pertama kali. Beliau adalah orang yang sangat tenang, tetapi ketika melihatku berdiri sendirian memeluk putriku dengan sebuah tas kecil di kaki, wajahnya mendadak pucat. Ia berjalan cepat, tidak bertanya apa-apa, hanya dengan lembut mengambil cucunya dari dekapanku, lalu menatapku. Kamu kurus sekali, nak. Hanya 4 kata itu yang membuat bendungan air mataku jebol. Aku menangis sesenggukan seperti anak kecil. Semua kepedihan yang kupendam berhari-hari akhirnya tumpah ruah. Ibuku memelukku. Sudah, ada ayah dan ibu di sini. Tidak ada yang boleh membuat putri ibu menangis lagi. Selama perjalanan pulang, tak ada yang bertanya apa yang telah terjadi. Ayah hanya duduk di depan, sesekali menatapku melalui kaca spion. Matanya penuh dengan kepiluan. Rumah tempat aku dibesarkan masih sama tenangnya seperti dulu. Taman penuh bunga, hijau burung yang riang. Para asisten rumah tangga yang melihatku bergegas keluar. Semua orang gembira karena ada anggota keluarga baru. Tidak ada yang bertanya laki-laki atau perempuan. Semua memuji betapa cantiknya bayi itu. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, aku merasa diterima. Malam harinya, setelah putriku tertidur, ayah memanggilku ke ruang keluarga. Beliau meletakkan secangkir teh hangat di hadapanku, lalu dengan lembut bertanya, ceritakan pada ayah, dari awal sampai akhir. Jangan ada yang ditutupi. Aku menatap wajah ayah yang kini memiliki lebih banyak kerutan. Pria inilah yang mengajariku untuk hidup rendah hati. Ketika aku mencintai Baskara, ayah hanya berkata kepada keluarga calon besannya, bahwa kami adalah keluarga pengusaha biasa. Beliau tidak pernah memamerkan statusnya sebagai pemilik sebuah grup korporasi besar. Beliau berkata, jika orang menikahi putrinya karena pribadinya, kebahagiaan itu akan bertahan lama. Jika karena uang,
cepat atau lambat pasti akan hancur. Aku mempercayai hal itu. Aku juga tidak pernah menggunakan nama besar atau kekayaan orang tuaku untuk bersaing dengan siapapun. 3 tahun menjadi menantu, aku menahan semuanya dalam diam. Kukira, jika aku hidup dengan baik, aku akan disayangi. Ternyata aku salah. Aku mulai bercerita. Dari hari-hari pertama menjadi menantu, tentang sindiran Ibu Ratna, tentang bagaimana Baskara perlahan berubah setelah bisnisnya sukses, hingga bagaimana seluruh keluarga hanya mengharapkan aku melahirkan seorang putra. Setiap kalimat seakan merobek kembali luka yang coba kukubur dalam-dalam. Ibuku duduk di sampingku, menyeka air matanya dalam diam. Ayah tetap diam. Beliau tidak pernah memotong ceritaku, hingga aku selesai pada kalimat terakhir. Hari aku melahirkan, Mas Bas menatap putri kita dan berkata, "Dasar tidak berguna, cuma bisa melahirkan anak perempuan." Seluruh ruangan hening. Ayah perlahan berdiri, berjalan ke arah jendela, dan terdiam lama sebelum akhirnya bersuara. Suaranya anehnya begitu tenang. 3 tahun sudah. Ayah rasa kesabaran kita sudah cukup. Penderitaanmu juga sudah cukup. Beliau berbalik menatap. Tatapan lembutnya kini berubah menjadi begitu tegas. Putri ayah bukan untuk dihina orang, bukan untuk mereka injak-injak harga dirinya. Jika mereka meremehkanmu, jangan salahkan ayah jika ayah mengajari mereka betapa mahalnya harga sebuah kesombongan. Beliau mengambil ponselnya, lalu berjalan dalam diam menuju ruang kerja. Pintu pun tertutup. Malam itu, aku tidak tahu siapa saja yang ayah hubungi. Tetapi aku tahu pasti, setelah malam itu, kehidupan keluarga suamiku tidak akan pernah setenang sebelumnya. Setelah ayah masuk ke ruang kerja, seisi rumah terasa begitu hening. Aku tidak bertanya apa yang akan ayah lakukan. Selama 30 tahun menjadi putrinya, aku paham satu hal. Semakin tenang ayah, semakin tak ada yang bisa mengubah keputusannya. Aku kembali ke kamar, menatap putriku yang tertidur pulas di boks bayi yang baru disiapkan ibu. Wajahnya mungil kemerahan, bibirnya yang kecil seolah sedang tersenyum. Aku mengelus lembut rambut tipisnya dan berjanji pada diriku sendiri, mulai hari ini, ibu tidak akan membiarkan siapapun membuatmu merasa tidak berharga hanya karena kamu seorang perempuan. Keesokan paginya, ibu membawakan semangkuk bubur hangat ke kamarku. Beliau menatapku lama, lalu dengan lembut bertanya, "Apa kamu menyesal, Nak?" Aku tahu apa yang ibu tanyakan. Aku tersenyum sedih. Tentu, Bu. Anindita menyesal karena berpikir jika kita terus bersabar, orang lain akan belajar menghargai. Ibu menggenggam tanganku. Ada orang-orang yang semakin kamu berkorban untuknya, semakin mereka menganggapnya sebagai hal yang wajar. Semakin kamu mundur, semakin mereka maju untuk menindasmu. Jangan salahkan dirimu lagi. Aku mengangguk, pandanganku tanpa sadar kembali ke kenangan 3 tahun lalu. Hari ketika aku membawa Baskara untuk bertemu orang tuaku, ia mengenakan kemeja putih sederhana, berbicara dengan sopan, dan matanya selalu menatapku penuh cinta. Hari itu, setelah Baskara pulang, ayah hanya menanyakan satu hal, "Kamu yakin pria ini bisa membuatmu bahagia?" Aku tersenyum lebar. Nindita percaya padanya. "Yah." Ayah tidak menentang. Beliau hanya berpesan satu hal, jangan pernah ceritakan pada keluarganya tentang pekerjaan ayah yang sebenarnya. Biarkan mereka mengira keluarga kita hanya pengusaha biasa. Jika mereka menyukaimu karena dirimu apa adanya, itulah yang paling berharga. Saat itu aku masih tertawa. Putri ayah ini tidak akan ada yang menikahi karena uang, kok. Ayah hanya tersenyum tipis. Sekarang jika dipikir-pikir, mungkin beliau sudah melihat hal-hal yang tidak pernah kubayangkan. Pernikahan kami berlangsung sederhana. Keluargaku tidak pamer, tidak ada iring-iringan mobil mewah, tidak ada liputan media. Semua hadiah dan seserahan secukupnya saja. Asal kedua belah pihak bahagia. Keluarga Baskara sangat puas. Ibu Ratna sering membanggakan pada tetangga bahwa ia mendapatkan menantu yang penurut, tahu diri, dan tidak banyak menuntut. Di awal pernikahan, aku tulus menganggap mertuaku seperti orang tua kandung. Setiap pagi aku bangun lebih awal untuk memasak, pulang kerja langsung membersihkan rumah, dan di akhir pekan mengantar Ibu Ratna ke dokter untuk kontrol. Pernah sekali sendinya kambuh di tengah malam. Akulah yang menggendongnya turun ke mobil untuk ke rumah sakit. Saat itu beliau menggenggam tanganku dan berkata, "Punya menantu sepertimu adalah berkah bagi ibu." Aku percaya kata-kata itu tulus. Saat itu, perusahaan Baskara hanyalah sebuah usaha kecil dengan karyawan kurang dari 30 orang dan basis klien yang sangat terbatas. Selama berbulan-bulan, perusahaan nyaris tidak menghasilkan keuntungan. Suatu hari, Baskara duduk termenung di ruang tamu sambil memegangi kepalanya. Ia berkata mungkin perusahaannya tidak akan bertahan lebih lama lagi. Aku duduk di sebelahnya dan menyemangatinya, pasti ada jalan. Jangan menyerah. Malam itu, setelah Baskara tertidur, aku menelepon ayah. Nindita tidak minta uang, ya.
Nindita hanya ingin bertanya, jika ayah bisa, tolong bantu Mas Bas sedikit saja. Hening beberapa detik di seberang sana, lalu ayah menjawab, baiklah, tapi ingat. Ayah bantu karena kamu, bukan karena dia. Keesokan harinya, sebuah perusahaan besar tiba-tiba menghubungi perusahaan Baskara. Mereka menawarkan kerjasama sebuah kontrak yang nilainya cukup untuk menyelamatkan perusahaan dari masa sulit. Baskara memelukku dengan gembira, wajahnya berseri-seri. Aku tahu, kan, kalau kita berusaha, Tuhan pasti akan menolong. Aku hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Sejak saat itu, setiap kali perusahaannya menghadapi kesulitan, Baskara selalu curhat padaku. Dan secara kebetulan, 1 atau 2 hari kemudian, selalu ada klien baru, proyek baru, atau pihak yang judon menawarkan kerjasama. Baskara pernah bercanda, kamu ini pasti bintang keberuntunganku. Sejak ada kamu, semua urusan jadi lancar. Aku hanya tersenyum. Ia tidak tahu bahwa setiap kali itu terjadi, aku diam-diam menelepon ayah, dan ayah secara diam-diam menghubungi teman-teman dan mitra bisnis lamanya. Ayah tidak pernah memaksa siapapun, beliau hanya memberikan rekomendasi. 1 kata dari beliau sudah cukup untuk membuat banyak perusahaan percaya. Tapi ayah tidak pernah mau diakui jasanya. Beliau selalu berpesan agar aku tidak memberitahu Baskara. Laki-laki butuh harga diri. Jika dia tahu kesuksesannya karena bantuan mertua, dia akan sulit menerimanya. Aku menuruti kata-kata ayah, menyimpan rahasia itu selama 3 tahun. Perusahaan Baskara berkembang pesat, dari puluhan karyawan menjadi lebih dari 100 orang. Pendapatan terus meningkat, dan namanya mulai dikenal. Hari ketika Baskara diangkat menjadi direktur utama, keluarganya mengadakan pesta besar. Hari itu, Ibu Ratna sangat bahagia hingga ia berkeliling dan pamer ke semua orang. Anakku memang yang terhebat, membangun bisnisnya sendiri dari nol, tanpa bantuan siapapun. Semua orang bertepuk tangan, memberinya selamat. Hanya aku yang berdiri diam di belakang. Melihat senyum cerah di wajah suamiku, aku pun ikut bahagia. Kukira, pengorbanan diam-diamku akhirnya terbayar dengan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga. Tapi aku tidak tahu, justru sejak ia menaiki posisi itu, pribadi Baskara mulai berubah. Ia pulang lebih malam, panggilan teleponnya semakin banyak, pakaian bermereknya semakin menumpuk. Setiap kali berbicara denganku, suaranya tidak lagi selembut dulu. Bahkan Ibu Ratna pun ikut berubah. Beliau mulai mengulang-ulang kalimat, anakku sekarang sudah jadi direktur, harus tahu cara menjaga citra. Menantu juga harus sepadan dengan status suaminya. Saat itu, aku masih naif berpikir bahwa selama kami saling mencintai, semua perubahan ini akan berlalu. Aku tidak sadar, itu barulah awal dari bulan-bulan penuh kepedihan yang harus kujalani di rumah yang pernah kusebut sebagai keluarga. Setelah Baskara diangkat menjadi direktur utama, segalanya di rumah itu seolah berubah dengan cara yang tak pernah kubayangkan. Dulu, setiap malam ia selalu berusaha pulang untuk makan malam bersamaku. Sesibuk apapun, ia pasti akan menelepon. Tetapi sejak punya jabatan baru, meja makan seringkali hanya ada aku dan Ibu Ratna. Suatu hari aku menunggunya sampai jam 9 malam, makanan sudah dingin, teleponku tidak diangkat. Ia baru pulang menjelang tengah malam dengan bau alkohol yang menyengat. Aku bergegas membantunya, tapi ia menepis tanganku. Jangan ganggu aku lelah. Aku menarik tanganku perlahan, mencoba meyakinkan diri bahwa ia stres karena pekerjaan. Aku tetap sabar merawatnya, menyiapkan pakaiannya di pagi hari, menunggunya pulang di malam hari. Setiap kali ia dinas keluar kota, aku selalu menyiapkan kopernya dengan teliti. Aku tidak pernah mengeluh karena kupikir inilah saat suamiku paling membutuhkanku. Namun pengorbananku seakan tak ada artinya. Suatu malam, di meja makan, Ibu Ratna tiba-tiba meletakkan sumpitnya. Beliau menatapku dari atas ke bawah. Anakku sekarang sudah direktur, kamu juga harus bisa merawat diri. Kalau keluar penampilan biasa-biasa saja begini, orang nanti mengira istri direktur tidak ada kelasnya. Aku tersenyum. Nindita rasa begini sudah cukup, Bu. Nindita tidak suka pamer. Beliau tersenyum sinis. Memang orang yang tidak punya ambisi. Baskara yang mendengar itu hanya menunduk dan melanjutkan makannya. Ia tidak membelaku sedikit pun. Itulah pertama kalinya aku merasakan jarak di antara kami. Tak lama kemudian, Ibu Ratna mulai menyinggung soal anak. Di keluarga ini hanya ada Baskara anak laki-laki. Kamu harus melahirkan cucu laki-laki untuk ibu, penerus keluarga. Wajahku memerah, iya Bu. Nindita dan Mas Bas juga sedang berusaha. Beliau mengangguk. Ingat, harus laki-laki. Anak perempuan tidak ada gunanya. Aku sedikit tertegun, ada rasa tidak nyaman di hati, tapi aku tetap diam. Kukira itu hanyalah pemikiran kuno orang tua. Beberapa waktu kemudian, aku mengetahui diriku hamil. Hari itu, memegang hasil tes di tangan, aku gemetar karena bahagia.
Hal pertama yang kulakukan adalah menelepon Baskara. Ada apa? Suaranya terdengar sibuk. Aku tertawa. Mas, kita akan jadi orang tua. Hening beberapa detik, lalu ia tertawa keras. Benarkah? Aku pulang sekarang. Hari itu, Baskara membeli banyak sekali makanan dan memelukku erat. Kali ini harus anak laki-laki, ya, biar keluarga kita punya penerus. Aku menatapnya. Laki-laki atau perempuan? Kan sama saja, Mas. Sama-sama anak kita. Ia tertawa. Iya, sama-sama anak. Tapi kalau laki-laki, tentu lebih baik. Kalimat itu membuat senyumku sedikit memudar. Bulan-bulan pertama kehamilan, aku mual parah. Makan apapun selalu muntah. Suatu hari, baru selesai memasak, aku harus berlari ke kamar mandi. Wajahku pucat pasi, tapi Ibu Ratna tetap memberiku pekerjaan. Mencuci pakaian sekeluarga, mengepel lantai, menyiapkan sarapan. Pernah sekali aku terlalu lelah dan duduk beristirahat sejenak. Beliau lewat dan berkata, dulu ibu waktu hamil Baskara masih kerja di sawah seharian. Kamu baru begini saja sudah mengeluh. Aku hanya bisa meminta maaf. Malamnya aku bercerita pada Baskara. Ia hanya menjawab, ibu benar juga. Sabar sedikit, ya. Orang tua memang begitu, tapi niatnya baik. Lagi-lagi aku diam. Mungkin itu kalimat yang paling sering kudengar selama 3 tahun menjadi menantu. Sabar sedikit, nanti juga baik-baik saja. Di bulan kelima kehamilan, seorang kerabat datang berkunjung. Ia melihat perutku dan tertawa. Perutnya turun begini, pasti laki-laki. Ibu Ratna mendengarnya dan wajahnya langsung berseri-seri. Selama beberapa hari, ia pamer kemana-mana bahwa ia akan segera punya cucu laki-laki. Aku hanya bisa tersenyum getir. Di bulan ke-7, saat USG, dokter bertanya, keluarga mau tahu jenis kelamin bayinya. Aku menggeleng, tidak perlu dok. Asal sehat saja sudah cukup. Namun, sesampainya di rumah, Ibu Ratna terus bertanya, dokter bilang laki-laki atau perempuan? Aku menjawab, Nindita tidak tanya. Alisnya berkerut. Kenapa tidak tanya? Kalau perempuan, kan, kita bisa cari cara lain. Aku terkejut. Maksud ibu? Beliau menjawab enteng. Ya, lahirkan lagi. Sampai dapat anak laki-laki. Aku menatap wanita di hadapanku, dan untuk pertama kalinya aku merasa takut. Bukan takut melahirkan, tapi takut jika bayi di dalam kandunganku ini perempuan. Apakah ia akan disayangi? Malam itu aku menceritakannya pada Baskara. Ia sedang membaca dokumen. Selesai mendengar ceritaku, ia hanya tertawa. Jangan dimasukkan ke hati. Orang tua kan memang begitu. Semua ingin cucu laki-laki. Aku bertanya, kalau benar-benar perempuan bagaimana? Ia mengangkat kepalanya, menatapku, dan berkata dengan sangat wajar, ya, lahirkan lagi sampai dapat laki-laki. Aku terdiam. 3 tahun lalu, pria ini menggenggam tanganku dan berkata, aku hanya butuh kamu. Laki-laki atau perempuan sama berharganya. Tapi sekarang, ia menganggap melahirkan anak laki-laki sebagai kewajiban mutlak bagiku. Sejak hari itu, setiap kali bayiku bergerak, aku meletakkan tangan di perut dan berbisik, jangan takut, nak. Entah kamu laki-laki atau perempuan, ibu akan selalu melindungimu. Bulan-bulan terakhir kehamilan semakin berat. Punggungku sakit, kakiku bengkak, dan aku sering tidak bisa tidur. Tapi yang paling membuatku lelah bukanlah rasa sakit fisik, melainkan tatapan penuh harap dan perhitungan dari seluruh keluarga suamiku. Mereka tidak menantikan kelahiran seorang anak, mereka hanya menantikan sebuah hasil, laki-laki atau perempuan. Sedangkan aku hanya berharap anakku lahir dengan selamat. Karena firasatku mengatakan, jika ia perempuan, kehidupan kami berdua akan berbelok ke arah yang sama sekali berbeda. Hari-hari terakhir kehamilan berlalu dalam kecemasan. Semakin dekat hari persalinan, Ibu Ratna semakin tidak sabar. Setiap hari beliau masuk ke kamarku dan menanyakan hal yang sama, kapan lahirnya. Lalu ia akan berkata pada dirinya sendiri, semoga leluhur memberkati keluarga ini dengan cucu laki-laki. Aku tidak lagi menjawab, hanya mengelus perutku, merasakan setiap tendangan putriku. Laki-laki atau perempuan, bagiku ia adalah anugerah terindah. Suatu pagi, saat sedang menyiapkan makanan, perutku tiba-tiba terasa sakit luar biasa. Mangkuk di tanganku jatuh dan pecah berkeping-keping. Aku terduduk sambil memegangi perut. Ibu Ratna berlari keluar. Beliau menatapku, jangan bilang kamu mau melahirkan. Aku menggigit bibir, Bu, sakit sekali. Beliau masuk ke kamar untuk memanggil Baskara. Beberapa menit kemudian, Baskara keluar dengan wajah kesal karena sedang ada rapat online. Kenapa harus hari ini sih? Aku berusaha berdiri. Mas, tolong antar aku ke rumah sakit. Ia mendesah. Iya, ayo. Selama perjalanan, aku kesakitan hingga tak bisa bicara. Baskara terus menerima telepon urusan pekerjaan. Sesekali ia menoleh dan bertanya, masih kuat? Aku mengangguk, tidak ingin menambah bebannya.
Sesampainya di rumah sakit, dokter segera membawaku ke ruang bersalin. Sebelum pintu tertutup, aku masih berharap Baskara akan menungguku. Akan berada di sisiku saat anak kami lahir, karena ia adalah darah dagingnya. Lebih dari 3 jam kemudian, tangisan pertama putriku menggema. Perawat tersenyum. Selamat Bu. Bayinya perempuan, sangat sehat. Aku menangis. Bukan karena kecewa, tapi karena bahagia. Putri kecilku diletakkan di dadaku, tangan mungilnya bergerak-gerak. Aku mencium keningnya dan berbisik, "Selamat datang, putri kecil ibu." Beberapa menit kemudian, bayi dibawa keluar. Aku tidak bisa melihat reaksi keluarga. Baru setelah aku dipindahkan ke ruang pemulihan, aku sadar bahwa ketakutan terbesarku menjadi kenyataan. Ibu Ratna masuk, menatap cucunya yang sedang tidur, lalu menggelengkan kepala. Perempuan lagi. Sial sekali nasib keluarga ini. Beliau langsung berbalik pergi, tanpa sekalipun menggendong cucunya. Tanpa sepatah kata pun bertanya apakah aku kesakitan. Aku belum sempat berkata apa-apa ketika Baskara masuk. Ia berdiri beberapa langkah dari tempat tidurku, tatapannya dingin. Aku mencoba tersenyum. "Mas, anak kita sehat." Ia melirik boks bayi, sudut bibirnya terangkat sinis. "Dasar tidak berguna. Cuma bisa melahirkan anak perempuan." Seluruh ruangan seakan membeku. Kukira aku salah dengar. 3 tahun menjadi istrinya, aku tidak pernah menyangka pria itu akan melontarkan kata-kata sekejam itu padaku. Aku menatapnya, suaraku bergetar. "Apa yang barusan kamu katakan?" Baskara mengangkat bahu. "Aku salah. Semua harapan keluarga akhirnya sia-sia." Ia tidak melanjutkan kalimatnya, tapi aku tahu apa yang ia sesalkan. Seorang suster yang berdiri di dekat situ mengerutkan kening. Ia berkata dengan lembut, "Pak, ibu dan bayinya selamat itu sudah anugerah. Laki-laki atau perempuan sama saja." Baskara hanya tersenyum sinis. "Mungkin bagi Anda begitu, tapi bagi keluarga saya beda." Selesai berkata, ia berbalik pergi. Dari awal sampai akhir, ia tidak menyentuh putrinya barang sekalipun. Aku memeluk putriku, air mata jatuh tanpa suara ke rambut lembutnya. Bayi kecil itu seakan merasakan kesedihan ibunya dan ikut menangis. Sambil menenangkannya, aku berbisik pada diriku sendiri, "Tidak apa-apa, ada ibu di sini." 3 hari di rumah sakit terasa seperti 3 tahun. Ibu Ratna tidak kembali. Baskara hanya muncul sekali untuk menandatangani berkas administrasi. Ia meletakkan map di meja dan berkata dengan dingin, "Kata ibu, kalau sudah pulih, pulang sendiri saja." Aku sibuk. Aku menatapnya dan bertanya lirih, "Apa Mas tidak mau menemani kami sebentar?" Ia melirik jam tangannya. "Aku ada janji." "Kamu sudah dewasa, bisa urus diri sendiri." Pintu kembali tertutup. Kali ini aku tidak menangis lagi. Mungkin air mataku sudah habis. Hari kepulangan, aku menelepon ibuku. Mobil yang ku kenal dengan cepat tiba. Ayahku sendiri yang menggendong cucunya. Ibu memelukku. Mereka tidak bertanya apa-apa di depan gerbang rumah sakit, hanya dalam diam membawa kami pulang. Begitu mobil berhenti di depan rumah, para asisten rumah tangga berlari keluar. Seorang wanita parubaya menatap putriku dan tersenyum. "Nona kecil mirip sekali dengan nyonya waktu kecil." Yang lain berseru, "Cantiknya, seperti malaikat." Untuk pertama kalinya sejak melahirkan, aku melihat putriku disambut dengan tatapan tulus penuh cinta. Sore itu, ayah pulang kerja lebih awal. Beliau langsung naik ke kamarku, menatap cucunya yang tertidur lelap dalam dekapanku. Wajahnya yang biasanya tegas, seketika melembut. Beliau membungkuk dan menggendongnya. Bayi kecil itu membuka mata, menggenggam jari ayah. Ayah tersenyum, senyum yang jarang kulihat beberapa hari terakhir. Beliau menoleh padaku. "Anak secantik ini, ada saja orang yang tidak bisa menghargainya." Benar-benar buta, aku tidak berkata apa-apa, hanya menunduk. Ayah meletakkan cucunya kembali ke boks bayi, lalu menarik kursi dan duduk di hadapanku. Suaranya pelan. "Ayah sudah dengar sedikit dari ibumu. Tapi ayah ingin dengar langsung darimu, jangan ada yang terlewat." Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menceritakan semuanya. Setiap kata-kata Ibu Ratna, setiap sikap dingin Baskara, dan terutama kalimat di ruang perawatan. "Dasar tidak berguna. Cuma bisa melahirkan anak perempuan." Begitu aku selesai bercerita, aku melihat tangan ayah terkepal erat hingga urat-uratnya menonjol. Beliau yang biasanya sabar dan jarang marah, hari ini sorot matanya membuatku merasa asing. Beliau berdiri, berjalan ke jendela, dan terdiam lama sebelum berbalik. Suaranya tenang. 3 tahun ayah menghargai pilihanmu. Ayah diam-diam membantu agar hidupmu lebih baik. Tapi mereka malah mengira semua itu karena mereka pantas mendapatkannya. Beliau menatap lurus ke arahku, "Kamu tahu nak, ada orang yang baru sadar apa yang berharga setelah mereka kehilangan segalanya." Beliau mengeluarkan ponsel dari sakunya, menekan nomor satu persatu dengan perlahan. Panggilan pertama tidak sampai 2 menit. Panggilan kedua lebih singkat. Pada panggilan ketiga,
Beliau hanya mengucapkan satu kalimat, sudah waktunya menghentikan semua bantuan. Setelah itu, beliau menutup telepon, meletakkannya di meja, dan menatapku dengan sorot mata yang tegas. Kamu fokus saja pulih dan merawat anakmu. Sisanya, biar ayah yang urus. Malam itu, saat aku memeluk putriku dan tertidur lelap setelah berhari-hari kelelahan, di tempat lain, roda pertama dari sebuah badai besar mulai berputar. Dan kali ini, tak seorang pun di keluarga suamiku yang menyangka bahwa hanya dalam beberapa hari, semua yang mereka banggakan akan runtuh satu persatu. Pagi di hari ketiga aku berada di rumah orang tuaku, suasana di villa besar ini masih setenang biasanya. Ibu bangun pagi-pagi untuk memasakkanku bubur hangat. Ayah, dengan setelan jasnya yang biasa, menikmati secangkir kopi sebelum berangkat. Tak ada yang akan menyangka pria itu baru saja membuat keputusan yang bisa mengubah nasib sebuah perusahaan. Sebelum masuk mobil, ayah hanya menoleh padaku dan berkata, "Kamu di rumah saja, rawat cucu ayah, jangan pikirkan apapun." Aku mengangguk pelan. Sejak kecil, setiap kali ayah mengatakan itu, aku tahu semua masalah akan beliau bereskan. Sementara itu, di kantor Baskara, sebuah pagi yang kacau baru saja dimulai. Begitu melangkahkan kaki ke ruang kerjanya, ia sudah melihat kepala divisi penjualan menunggu di depan pintu dengan wajah tegang. "Pak Bas, ada masalah." Baskara meletakkan tasnya. "Ada apa?" Kepala divisi menyerahkan sebuah map. PT Jaya Abadi baru saja mengirim pemberitahuan, mereka menghentikan seluruh proyek. Alis Baskara berkerut. "Kenapa berhenti? Kemarin masih baik-baik saja." "Mereka tidak memberi alasan jelas, Pak. Hanya bilang tidak akan melanjutkan kerjasama." Baskara segera menelepon. "Pihak di seberang sana tetap sopan. Mohon maaf, Pak. Ini sudah keputusan final dari kami. Semoga kita bisa bekerja sama di lain waktu." Baskara mencoba bertanya, "Apa ada yang salah dari pihak kami?" Orang itu hanya menjawab, "Tidak etis untuk dibicarakan," lalu menutup telepon. Baskara belum sempat mencerna apa yang terjadi ketika sekretarisnya berlari masuk. "Pak Bas, dari PT Anugerah Sentosa juga baru mengirim surat. Mereka membatalkan penandatanganan kontrak." Baskara terperanjat. Tidak mungkin, itu adalah proyek yang ia kejar selama hampir setengah tahun. Semua negosiasi sudah selesai, tinggal tanda tangan. Tiba-tiba pagi ini mereka mundur. Belum berhenti di situ. Menjelang siang, mitra bisnis lama lainnya juga mengumumkan pemutusan kerjasama. Alasannya sangat singkat. Visi bisnis sudah tidak sejalan. Satu kantor mulai panik. Telepon terus berdering. Email pembatalan kontrak datang bertubi-tubi. Baskara duduk terpaku di depan komputernya. Ia tidak pernah mengalami situasi seperti ini. Hanya dalam beberapa jam, 3 kontrak raksasa lenyap begitu saja. Sore harinya, rapat darurat diadakan. Direktur Keuangan meletakkan laporan di hadapan Baskara. "Jika 3 kontrak ini berhenti, arus kas perusahaan akan mengalami defisit besar. Kita juga harus membayar denda kepada para pemasok." Kepala divisi lain menimpali, "Karyawan sudah mulai resah, Pak. Semua bertanya-tanya ada apa." Baskara berusaha tetap tenang. "Semua tetap bekerja seperti biasa. Biar saya yang tangani." Tapi ia sendiri tidak tahu harus mulai dari mana. Malamnya, saat pulang, Ibu Ratna sudah menyambutnya di pintu. "Bagaimana? Kontraknya jadi ditandatangani?" Baskara duduk dengan lemas di sofa. "Hancur semua, Bu." Ibu mertuaku terkejut. "Hancur bagaimana?" 3 mitra besar mundur bersamaan. "Aku juga tidak mengerti kenapa." Ibu Ratna langsung cemas. "Apa perusahaan sedang ada masalah?" Baskara menggeleng. "Aku sudah periksa, tidak ada kesalahan, tidak ada keluhan, tidak ada sengketa, semuanya normal." Mereka hanya serentak menolak. Tepat saat itu, telepon Baskara berdering. Seorang teman sesama pengusaha. "Bas, belakangan ini kamu ada masalah dengan siapa?" Baskara bingung. "Maksudmu?" Temannya menjawab, "Ku dengar banyak pihak diam-diam menghindari kerjasama dengan perusahaanmu." Aku tidak tahu persis sebabnya, hanya dengar desas-desusnya saja. Panggilan berakhir, dan perasaan tidak aman mulai menyelimuti hati Baskara. Keesokan harinya, masalah terus berdatangan. Sebuah bank memberitahukan akan meninjau ulang batas kreditnya. 2 klien lain meminta penundaan pembayaran. Beberapa pemasok menuntut pembayaran di muka. Kabar buruk datang silih berganti. Hanya dalam 2 hari, perusahaannya jatuh ke dalam kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baskara berlari ke sana kemari menemui mitra bisnis. Ada yang beralasan sibuk, ada yang menolak bertemu, ada yang begitu melihatnya langsung menghindar. Untuk pertama kalinya dalam kariernya, ia merasa benar-benar tidak berdaya. Di rumah, Ibu Ratna juga mulai gelisah. Beliau terus-menerus menelepon kenalannya, tapi tidak ada yang tahu penyebabnya. Seseorang bahkan berbisik, "Ku dengar perusahaan Baskara dianggap tidak punya kredibilitas lagi."
Kalimat itu membuat wajahnya pucat. Tidak mungkin. Anakku selalu dipuji karena kehebatannya. Kenapa dalam beberapa hari jadi begini? Sore itu, saat aku sedang menggendong putriku di taman, teleponku bergetar. Dari Baskara. Aku menatap layar cukup lama sebelum mengangkatnya. Suaranya serak. Kamu sudah sehat? Aku menjawab dengan tenang. Kami berdua sehat. Ia terdiam beberapa detik, lalu bertanya, bagaimana kabar ayah dan ibumu? Aku menjawab, baik-baik saja. Ada apa? Ia tertawa canggung. Tidak ada apa-apa. Hanya bertanya. Aku bisa mendengar kelelahan dalam suaranya, tapi hatiku tidak lagi merasa iba seperti dulu. Selama 3 tahun, setiap kali ia kesulitan, orang pertama yang ia cari adalah aku. Bukan karena cinta, tapi karena setiap kali ia curhat padaku, keesokan harinya semua masalah seolah selesai dengan sendirinya. Sayangnya, ia tidak pernah bertanya mengapa begitu banyak kebetulan aneh terjadi. Panggilan berakhir dengan cepat. Aku meletakkan ponsel dan kembali menimang putriku. Malamnya, ayah pulang. Begitu beliau masuk ke ruang keluarga, teleponnya terus berdering. Panggilan dari teman-teman lamanya. Ada yang melaporkan sudah menghentikan kerjasama. Ada yang memberitahu bahwa mitra lain sudah paham maksudnya. Ada yang hanya tertawa. Anda tenang saja, Pak. Urusan ini kami tangani dengan rapi. Ayah hanya mengucapkan terima kasih dengan lembut tanpa menunjukkan kegembiraan. Ibuku menatapnya. Apa ini tidak terlalu keras? Mas? Ayah meletakkan cangkir tehnya perlahan. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya berhenti membantu. Apa yang mereka dapatkan selama ini memang bukan datang dengan sendirinya. Sekarang, mereka hanya kembali ke posisi mereka yang sebenarnya. Beliau menatap ke arah kamarku, suaranya merendah. Seorang ayah bisa memaafkan jika ada yang menghinanya, tapi tidak akan pernah memaafkan orang yang menyakiti putri dan cucunya. Malam itu, di rumah orang tuaku, aku tidur nyenyak memeluk putriku. Sementara di belahan kota yang lain, Baskara nyaris tidak tidur semalaman. Ia menatap laporan keuangan yang penuh angka merah, dan di kepalanya hanya ada satu pertanyaan. Kenapa hanya dalam 3 hari, semuanya bisa hancur secepat ini? Ia masih belum tahu. Itu barulah permulaan. Hari keempat sejak aku meninggalkan rumah itu, krisis di perusahaan Baskara tidak hanya berlanjut, tetapi menyebar dengan kecepatan yang membuat semua orang panik. Begitu sampai di kantor, ia melihat puluhan karyawan bergerombol, berbisik-bisik. Suasananya begitu berat, sangat berbeda dari hari-hari sebelumnya. Sekretarisnya berlari menghampiri. Pak Bas, ada 2 mitra lagi yang mengirim surat pemutusan kerjasama. Mereka minta kita menyelesaikan semua proses likuidasi minggu ini. Baskara merebut berkas itu, tangannya sedikit gemetar. Kedua perusahaan ini adalah klien setia. Bertahun-tahun tidak pernah ada masalah, tapi sekarang mereka serentak berbalik. Ia segera menelepon, hasilnya sama seperti sebelumnya. Pihak di seberang sana sopan, tapi tegas. Mohon maaf Pak, kami sudah mempertimbangkan dengan matang. Jawaban yang anehnya selalu sama. Rapat darurat kedua diadakan pagi itu juga. Direktur keuangan menyajikan laporan baru. Suaranya berat. Jika begini terus, arus kas kita hanya cukup untuk operasional kurang dari 2 bulan. Kepala divisi lain menambahkan, beberapa klien bahkan meminta peninjauan klausul etika bisnis. Jika kita dinilai tidak memenuhi, mereka berhak membatalkan kontrak secara sepihak. Baskara mengangkat kepala. Etika bisnis, kenapa tiba-tiba mereka menyinggung itu? Tidak ada yang bisa menjawab. Sore harinya, satu surat lagi datang. Kali ini adalah surat tuntutan ganti rugi karena perusahaan dianggap tidak lagi mampu menjalankan proyek setelah mitra-mitra strategis mundur. Melihat angka yang tertera di kertas itu, Baskara terduduk lemas. Ia tidak pernah membayangkan perusahaannya akan berada di titik ini. Pulang dengan wajah kuyu, Ibu Ratna sudah menunggunya. Hari ini sudah ada solusi? Baskara menggeleng. Makin buruk Bu, ibu mertuaku mulai kehilangan kesabarannya. Tidak mungkin, kamu berbisnis bertahun-tahun tidak pernah ada yang komplain. Kenapa tiba-tiba semua orang meninggalkan kita? Baskara duduk terdiam, memutar ulang setiap kejadian. Ia mencoba mengingat apakah baru-baru ini ia menyinggung seseorang, membuat mitra bisnis tersinggung, atau mengambil keputusan yang salah. Tapi semakin dipikirkan, ia tidak menemukan jawaban. Tepat saat itu, seorang teman baiknya menelepon, mengajak bertemu di kafe biasa. Temannya menatap Baskara lama sebelum bertanya, jujur saja, apa belakangan ini kamu cari masalah dengan orang yang punya kuasa? Baskara mendesah. Kalau aku tahu, aku sudah minta maaf. Temannya menggeleng. Aku sudah bertanya ke beberapa orang. Semua hanya bilang satu hal. Ada orang yang tidak ingin perusahaanmu terus berkembang. Tapi siapa orang itu, tidak ada yang berani sebut nama. Baskara terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa begitu kecil.
Saat kembali ke mobil, ia tanpa sadar membuka ponselnya. Matanya berhenti pada namaku. Entah kenapa, sebuah kenangan lama tiba-tiba muncul. 3 tahun lalu, saat perusahaan pertama kali krisis, ia mengeluh padaku sampai larut malam. Keesokan paginya, seorang klien besar datang menawarkan kontrak. Kedua kalinya, saat proyek macet, ia juga bercerita padaku, dan hanya sehari kemudian, masalah selesai. Ketiga kalinya, saat bank menolak pinjaman, ia putus asa. Aku hanya berkata lembut, tidurlah. Besok semua akan baik-baik saja. Dan anehnya, keesokan harinya bank mengubah keputusan dan malah menaikkan batas kredit. Kenangan-kenangan itu muncul satu persatu. Baskara tanpa sadar mencengkeram setir. Ia bergumam, kenapa selalu begitu? Kenapa setiap kali aku bicara padanya, semua masalah jadi beres? Apa ini hanya kebetulan? Atau, belum selesai ia berpikir. Teleponnya berdering lagi. Kepala divisi penjualan. Suaranya panik. Pak Bas, beberapa karyawan kunci mengajukan pengunduran diri. Mereka takut perusahaan tidak akan bertahan. Baskara memejamkan mata. Ia tahu, saat kepercayaan hilang, segalanya akan runtuh dengan cepat. Malamnya, ia duduk sendirian di ruang kerjanya yang luas, yang dulu membuatnya bangga, kini terasa dingin. Matanya tak sengaja tertuju pada sebuah foto keluarga di rak. Foto saat perayaan ulang tahun pernikahan kami yang kedua. Di foto itu, aku berdiri di sampingnya dengan senyum cerah. Saat itu, ia baru saja mendapatkan kontrak terbesarnya. Ia bahkan memelukku dan berkata, memilikimu memang sebuah keberuntungan. Sejak menikah denganmu, pekerjaanku selalu lancar. Baskara mengambil foto itu. Untuk pertama kalinya ia sadar, sejak aku pergi, bukan hanya rumahnya yang terasa kosong, tetapi semua keberuntungannya seolah ikut lenyap. Di rumah, Ibu Ratna masih belum bisa menerima kenyataan. Beliau terus menelepon kenalan, tapi semua menolak membantu dengan halus. Ada yang bahkan berkata, maaf, Bu, urusan ini saya tidak berani ikut campur. Mendengar itu, ia semakin panik. Larut malam, Baskara pulang. Ia duduk dan berkata dengan suara serak, Bu, aku rasa ada yang aneh. Ibu Ratna menatap putranya. Aneh bagaimana? Ia menjawab perlahan. Dulu, setiap kali perusahaan ada masalah, aku selalu cerita pada Nindita. Dan besoknya, semua masalah selalu selesai. Sekarang dia pergi, dan semuanya hancur. Ibu Ratna langsung menepis. Kamu ini berpikir yang tidak-tidak. Dia bisa bantu apa? Dia kan cuma anak dari keluarga pengusaha biasa. Baskara tidak menjawab, tapi di dalam hatinya, benih kecurigaan mulai tumbuh. Ia ingat, setiap kali ia putus asa, aku selalu sangat tenang, seolah aku tahu semua akan baik-baik saja. Dulu ia menganggap itu hanya optimisme, tapi sekarang ia mulai bertanya-tanya. Mungkinkah selama 3 tahun ini ada sesuatu yang tidak pernah ia ketahui? Sebuah rahasia besar yang istrinya, yang selalu diam-diam berada di belakangnya, tidak pernah ungkapkan. Sementara Baskara masih tenggelam dalam pertanyaan tanpa jawaban, di belahan kota yang lain, ayahku sedang duduk di kantornya. Di hadapannya ada 3 direktur dari perusahaan-perusahaan terkemuka. Setelah mendengar laporan, beliau hanya mengangguk. Kalian cukup bertindak sesuai prosedur. Tidak perlu mempersulit, tidak perlu memihak, perlakukan saja mereka seperti perusahaan biasa pada umumnya. Seorang direktur tersenyum. Anda tenang saja, Pak. Tanpa reputasi Anda selama ini, perusahaan itu juga tidak akan pernah mendapatkan kontrak-kontrak seperti dulu. Ayahku menatap keluar jendela, suaranya merendah. Terkadang, kehilangan sandaran sudah cukup untuk membuat seseorang sadar di mana posisi mereka sebenarnya. Hari kelima, suasana di perusahaan Baskara sudah tidak lagi seperti perusahaan yang sedang naik daun. Tawa dan canda lenyap, koridor yang biasanya ramai kini sepi, semua orang memegang ponsel, lalu saling berpandangan dengan cemas. Begitu Baskara masuk ruang rapat, kepala divisi hukum sudah menunggunya dengan setumpuk berkas. Pak Bas, ada 3 klien lagi yang meminta peninjauan ulang seluruh kontrak. Jika kita tidak bisa membuktikan kemampuan untuk melanjutkan proyek, mereka akan mengaktifkan klausul pemutusan. Baskara menopang tubuhnya di meja, suaranya serak. Sekarang, tinggal berapa klien besar yang tersisa? Kepala divisi hukum membuka daftar. Hanya 4, Pak. Tapi, ia ragu, saya tidak yakin mereka akan bertahan berapa lama. Tenggorokan Baskara terasa kering. Ia tidak pernah menyangka hanya dalam beberapa hari, perusahaan yang pernah dianggap bintang baru di kota ini kini berada di ambang kehancuran. Siang harinya, ia memutuskan untuk menemui setiap klien secara langsung. Yang pertama menolak bertemu. Yang kedua hanya menemuinya 5 menit. Yang ketiga menyalaminya dengan sopan dan berkata, mohon maaf Pak, ini keputusan Dewan Direksi. Di tujuan terakhir, sebuah korporasi besar yang sudah bekerja sama hampir 2 tahun,
Ia berharap setidaknya akan mendapatkan penjelasan. Begitu masuk ke lobi, Baskara tiba-tiba terpaku. Di area tamu yang mewah, banyak pengusaha besar sedang berdiri menyambut seorang pria yang baru saja tiba. Pria itu mengenakan setelan abu-abu sederhana, rambutnya sudah mulai memutih, perawakannya tenang. Baskara menatap lama, lalu jantungnya seakan berhenti berdetak. Itu adalah ayah mertuanya, Bapak Wijoyo. Ia mengucek mata, mengira salah lihat, tapi tidak, itu memang beliau. Orang yang selama 3 tahun ini ia anggap hanya seorang pengusaha biasa. Yang lebih mengejutkan Baskara adalah sikap semua orang terhadap ayah. Para komisaris, para direktur utama, orang-orang yang dulu butuh waktu berbulan-bulan baginya hanya untuk meminta janji temu, kini secara proaktif menghampiri dan menyalaminya. Seseorang bahkan tersenyum dan berkata, "Pak Wijoyo sudah datang, kami sudah menunggu." Seorang pengusaha senior tertawa akrab. "Lama tidak bertemu, Pak, kapan-kapan kita harus makan besar." Ayahku hanya tersenyum menanggapinya, sama sekali tidak sombong. Tapi beberapa kalimat singkatnya sudah cukup membuat seluruh lobi menjadi ramai. Baskara berdiri mematung, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tepat saat itu, seorang direktur yang ia kenal lewat. Melihatnya, pria itu hanya mengangguk sopan. Baskara bergegas bertanya, "Pak, mohon maaf, beliau yang baru masuk itu siapa?" "Ya," direktur itu terkejut. "Loh, kamu tidak tahu, itu kan Pak Wijoyo, salah satu pengusaha paling dihormati di kota ini. Dulu beliaulah yang membangun jaringan bisnis di sini. Banyak perusahaan di sini yang pernah dibantu oleh beliau." Baskara mendengar itu dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Ia mencoba tersenyum. "Bapak mungkin salah. Itu ayah mertua saya. Beliau bilang keluarganya hanya pengusaha biasa." Pria di hadapannya tertawa. "Biasa? Kalau Pak Wijoyo itu biasa, mungkin tidak ada lagi pengusaha besar di kota ini." Ia menatap Baskara dengan aneh. "Masa kamu menantunya tidak tahu?" Baskara tidak menjawab. Ia hanya berdiri membeku, dan di kepalanya, kepingan-kepingan memori mulai tersusun. 3 tahun lalu, kontrak pertama datang sendiri. Lalu proyek-proyek besar, mitra-mitra ternama, saat-saat di ambang kebangkrutan yang selalu terlewati secara ajaib. Apa semua ini ada hubungannya dengan ayah mertuanya? Tepat saat itu, 2 pimpinan perusahaan lain lewat. Salah satunya berkata sambil tertawa, "Dulu kalau bukan karena direkomendasikan Pak Wijoyo, mana saya tahu ada perusahaan milik Pak Baskara." Yang satu lagi mengangguk. "Betul, Pak Wijoyo itu sayang sekali pada putrinya, makanya diam-diam membantu. Biasanya beliau jarang sekali merekomendasikan perusahaan manapun." Setiap kata itu seperti sambaran petir. Baskara tidak lagi mendengar apa yang mereka bicarakan selanjutnya. Ia hanya berdiri terpaku. Ternyata, selama 3 tahun ini, kesuksesan yang selalu ia banggakan, yang ia kira adalah hasil kerja kerasnya, ternyata dibangun di atas bantuan diam-diam ayah mertuanya. Dan orang yang menjadi penghubungnya adalah aku. Ia teringat. "Pernah sekali aku bertanya, kalau suatu hari aku tidak ada di sisimu lagi, bagaimana?" Saat itu ia tertawa sangat percaya diri. "Aku akan tetap sukses." Kini, jawaban itu terasa seperti tamparan telak di wajahnya sendiri. Baskara berjalan keluar dari gedung itu dengan kaki yang terasa berat. Ia duduk lama di dalam mobil, tanpa menyalakan mesin. Keringat mengalir di pelipisnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bukan hanya gagal, tetapi juga sangat kecil. Sore harinya, ia pulang. Begitu melihat putranya, Ibu Ratna langsung bertanya, "Hari ini ada kabar baik?" Baskara duduk, suaranya berat. "Bu, apa ibu tahu siapa ayah mertuaku sebenarnya?" Ibunya bingung. "Pengusaha biasa kan? Siapa lagi?" Ia menggeleng. "Bukan, Bu. Beliau salah satu pengusaha terbesar di kota ini." Ibu Ratna tertawa. "Jangan bercanda. Kalau sekaya itu, kenapa waktu pernikahan begitu sederhana?" Baskara menatap ibunya lurus. "Karena mereka tidak mau pamer, dan kita yang terlalu percaya diri." Ia menceritakan semua yang baru saja ia saksikan. Wajah Ibu Ratna berubah dari kaget menjadi pucat pasi. Beliau bergumam, "Tidak mungkin." Belum selesai ia bicara, telepon Baskara berdering. Pemberitahuan dari klien besar terakhir. Kontrak mereka juga resmi dibatalkan. Baskara perlahan meletakkan ponselnya. Di ruangan yang sunyi senyap itu, ia tiba-tiba teringat bayanganku menggendong putri kami sendirian di depan ruang perawatan. Teringat kalimat kejam yang ia lontarkan. "Dasar tidak berguna, cuma bisa melahirkan anak perempuan." Sekarang, yang benar-benar tidak berguna mungkin adalah dirinya. Seorang pria yang telah kehilangan istri yang selalu mendukungnya dalam diam. Kehilangan orang yang diam-diam memberinya kesempatan yang ia kira adalah hasil jerih payahnya sendiri. Ibu Ratna terduduk lemas di sofa. Suaranya bergetar. Atau kita ke sana minta maaf pada Nindita?"
Baskara memejamkan mata. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia mengangguk tanpa ragu. Karena ia sadar, jika masih ada satu orang yang bisa menyelamatkan keluarganya, orang itu hanyalah aku. Tapi ia tidak tahu, ada luka yang tak akan bisa sembuh hanya dengan sebuah permintaan maaf. Keesokan paginya, seluruh keluarga suamiku sudah berada di depan gerbang rumah orang tuaku. Mobil Baskara berhenti cukup lama, tidak ada yang langsung turun. Dari balik kaca, aku bisa melihat wajah tegangnya. Pria yang biasanya selalu berjalan dengan kepala tegak, hari ini duduk diam seperti anak kecil yang berbuat salah. Ibu Ratna juga tidak lagi menunjukkan keangkuhannya. Ia terus meremas kedua tangannya, sesekali menatap gerbang besar di hadapannya. Akhirnya, Baskara menarik napas dalam-dalam dan membuka pintu mobil. Ia memapah ibunya, lalu mereka berjalan perlahan menuju gerbang. Seorang penjaga keamanan keluar dengan sopan. "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?" Baskara menjawab lirih, "Saya ingin bertemu istri saya, Anindita, dan juga mertua saya." Penjaga itu tersenyum, "Mohon tunggu sebentar." Beberapa menit kemudian, seorang kepala pelayan keluar. Ia berkata dengan tenang, "Silakan masuk." Saat itu, aku sedang duduk di ruang keluarga bersama ibuku. Putriku tidur pulas di boks bayi di samping sofa. Ketika mendengar mereka datang, aku tidak terkejut. Aku tahu cepat atau lambat mereka akan datang, tapi aku tidak menyangka, hanya dalam beberapa hari, sikap mereka bisa berubah drastis. Baskara masuk lebih dulu. Begitu melihatku, langkahnya terhenti. Mungkin ini pertama kalinya ia menatapku dengan saksama sejak putri kami lahir. Aku memang lebih kurus, wajahku masih sedikit pucat, tapi tatapan mataku tidak lagi menunjukkan kepasrahan. Ibu Ratna, begitu melihat cucunya, langsung melangkah mendekat. Ia tersenyum canggung. "Cucu nenek manis sekali. Boleh nenek gendong sebentar?" Aku dengan lembut menggeser boks bayi itu sedikit menjauh. "Dia baru saja tidur, Bu. Jangan sampai terbangun." Tangannya membeku di udara. Ini adalah pertama kalinya aku menolaknya. Tanpa suara keras, tanpa membentak, tapi juga tanpa kesabaran seperti dulu. Suasana menjadi tegang. Tepat saat itu, ayahku turun dari tangga. Beliau masih mengenakan pakaian santai di rumah, tapi kehadirannya seakan membuat seluruh ruangan hening. Baskara segera berdiri, sedikit menunduk, "Selamat pagi, Ayah." Ayahku menatapnya lama, lalu menjawab dengan tenang, "Saya tidak berani menerima panggilan itu." Satu kalimat ringan, tapi membuat wajah Baskara pucat pasi. Ibu Ratna buru-buru angkat bicara, "Pak Wijoyo, kami tahu kami salah, mohon maafkan kami." Ayahku menatapnya, tatapannya dingin. "Memaafkan? Anda ingin saya memaafkan apa? Memaafkan putri saya yang baru melahirkan ditinggal sendirian? Atau memaafkan cucu saya yang Anda hina hanya karena ia perempuan?" Ibu Ratna menunduk, suaranya mengecil. "Saya tahu saya salah. Waktu itu saya khilaf." Ayahku tertawa sinis. "Khilaf?" Seorang wanita berusia lebih dari 60 tahun menggunakan kata khilaf untuk menjelaskan perlakuan terhadap seorang ibu yang baru melahirkan? Tidakkah itu terlalu ringan? Tidak ada yang berani bicara. Ruangan itu hanya diisi oleh detak jam dinding. Tiba-tiba Baskara maju selangkah. Ia menatapku, matanya memerah. Ia berkata perlahan, "Aku minta maaf. Aku salah. Aku seharusnya tidak mengatakan kata-kata itu. Aku seharusnya tidak meninggalkan kalian berdua. Tolong beri aku satu kesempatan lagi." Aku menatap pria di hadapanku. Jika ini terjadi seminggu yang lalu, mungkin aku sudah menangis dan memaafkannya. Tapi sekarang, hatiku hanya terasa hampa. Aku bertanya, "Kamu minta maaf karena menyayangi kami, atau karena perusahaanmu diambang kebangkrutan?" Baskara membeku. Ia tidak bisa menjawab. Karena ia sendiri tahu, jika perusahaannya masih jaya seperti dulu, mungkin hari ini ia tidak akan pernah berdiri di sini. Tepat saat itu, ayahku angkat bicara. "Baskara, apa kamu tahu, 3 tahun lalu saat kamu menikahi putriku, apa yang aku katakan pada diriku sendiri?" Baskara menggeleng pelan. Ayahku menatapnya tajam. "Aku berkata, selama kamu memperlakukan putriku dengan baik, aku bersedia berada di belakangmu untuk mendukungmu. Bukan agar kamu berutang budi, tapi agar putriku hidup bahagia." Beliau berhenti sejenak, suaranya tetap tenang, tapi semakin tenang, semakin membuat orang yang mendengarnya tertunduk. "Aku tidak pernah memberimu uang sepeser pun, tidak pernah ikut campur dalam urusan perusahaanmu. Aku hanya memperkenalkanmu pada orang-orang yang tepat. Bisa mempertahankan mereka atau tidak, itu tergantung pada caramu hidup. Sayangnya, begitu mendapat sedikit kesuksesan, kamu lupa dari mana kamu berasal." Baskara menunduk dalam-dalam, kedua tangannya terkepal erat. Ayahku melanjutkan, "Dan tahukah kamu apa yang paling membuatku kecewa? Bukan karena kamu meremehkanku, bukan karena kamu lupa budi,
Tapi karena kamu membiarkan putriku menangis sendirian di rumah sakit, seorang wanita yang baru melahirkan paling butuh suaminya di sisi. Tapi kamu justru memilih untuk memihak pada pemikiran kolot. Setiap kata ayah seperti pisau yang mengiris hati Baskara. Tiba-tiba ia berlutut, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Saya mohon, ayah, beri saya satu kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Saya janji akan berubah. Saya akan merawat Nindita dan putri kami dengan baik. Tak lama kemudian, Ibu Ratna ikut berlutut. Sambil menangis ia berkata, Ibu minta maaf, nak. Ibu salah. Ibu seharusnya tidak membeda-bedakan cucu. Maafkan Ibu. Melihat pemandangan itu, para asisten rumah tangga terdiam. Tak ada yang menyangka wanita yang biasanya selalu meninggikan suara padaku, hari ini berlutut di tengah ruang tamu. Aku menatap mereka. 3 tahun menjadi menantu, aku pernah berharap suatu hari mereka akan mengerti perasaanku. Tapi ketika hari itu benar-benar datang, tidak ada lagi rasa bahagia di hatiku, yang ada hanya kelelahan. Karena ada permintaan maaf yang datangnya sudah terlalu terlambat. Ayahku tidak menyuruh mereka berdiri. Beliau hanya menoleh padaku, suaranya melembut. Putriku, hari ini semua keputusan ada di tanganmu. Tidak ada yang akan memaksamu, memaafkan atau tidak, bertahan atau pergi, ayah dan ibu akan menghormati keputusanmu. Semua mata kini tertuju padaku. Aku menatap putriku yang tertidur damai di boksnya. Aku tahu, inilah saatnya aku harus mengatakan semua yang telah terpendam selama 3 tahun ini. Seluruh ruangan hening. Aku menatap Baskara yang masih berlutut di hadapanku. Pria itu pernah menjadi seluruh masa mudaku. Orang yang paling kupercaya. Dulu aku berpikir, selama aku cukup mencintainya, semua perbedaan bisa diatasi. Tapi hari ini aku sadar, ada retakan yang tidak muncul dalam sehari, melainkan terbentuk dari tumpukan kekecewaan yang tak terhitung jumlahnya. Aku menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya setelah 3 tahun, aku memutuskan untuk mengungkapkan semuanya. Bukan untuk menyalahkan, bukan untuk menuntut keadilan, tapi untuk menutup bab ini. Aku menatap lurus ke arah Baskara. Mas, apa kamu ingat hari pertama aku masuk ke rumahmu? Hari itu, ibumu menggenggam tanganku dan berkata, selama kamu tulus, keluarga ini akan menganggapmu seperti anak sendiri. Aku percaya itu. 3 tahun ini, aku selalu berusaha menepatinya. Setiap pagi aku bangun paling awal, menyiapkan sarapan, mencuci baju, membersihkan setiap sudut rumah. Tanpa pernah perlu diingatkan, Ibu Ratna menunduk, kedua tangannya bergetar. Aku melanjutkan. Hari ibu sakit dan harus dirawat. Siapa yang begadang semalaman menjaganya? Hari adikmu kesulitan keuangan, siapa yang diam-diam memberinya uang? Hari kamu dinas keluar kota, siapa yang sendirian mengurus seluruh rumah? Aku tidak pernah mengungkitnya karena kupikir aku adalah seorang menantu. Melakukan itu semua adalah tugasku. Aku beralih menatap Ibu Ratna. Bu, aku pernah tulus menganggap ibu seperti ibuku sendiri. Tapi bagaimana ibu memperlakukanku? Hanya karena aku belum hamil. Ibu bilang aku mandul. Begitu aku hamil, ibu hanya peduli apakah isinya laki-laki atau perempuan. Aku mual parah. Ibu tetap menyuruhku mengerjakan semua pekerjaan rumah. Punggungku sakit sampai tidak bisa berdiri. Ibu bilang semua wanita memang harus begitu. Aku hanya ingin mendengar satu pertanyaan. Kamu lelah? Tidak, tapi selama 9 bulan, aku tidak pernah mendengarnya. Ibu Ratna menangis. Ia menyeka air matanya, tapi aku tetap tenang. Aku kembali menatap Baskara. Dan kamu pernah berkata, laki-laki atau perempuan, semua sama saja. Aku percaya padamu. Percaya sampai aku tidak pernah ingin tahu jenis kelamin anak kita sebelum lahir. Karena kupikir, anak manapun akan tetap disayangi ayahnya. Tapi di hari ia lahir, kamu menghancurkan sisa kepercayaan terakhirku. Baskara menunduk dalam-dalam, air matanya menetes ke lantai. Aku melanjutkan, apa kamu ingat kalimatmu di rumah sakit? Dasar tidak berguna, cuma bisa melahirkan anak perempuan. Saat itu, yang paling terluka bukan aku, tapi putri kita. Ia baru saja menangis untuk pertama kalinya di dunia, dan sudah ditolak oleh ayahnya sendiri. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, suaranya tercekat. Aku salah, aku benar-benar salah, aku menggeleng. Bukan. Yang membuatku sakit bukan hanya kalimat itu. Tapi selama 3 hari setelahnya, kamu tidak pernah kembali untuk melihat anakmu. Saat aku sendirian memeluknya di rumah sakit, melihat suami-suami lain merawat istri mereka, saat itulah aku sadar, ternyata aku tidak pernah benar-benar memiliki seorang suami. Tidak ada yang berani bersuara, bahkan ibuku pun diam-diam menyeka air matanya. Ayahku duduk diam, membiarkanku menumpahkan semua yang terpendam. Aku perlahan menggendong putriku. Ia tidur begitu nyenyak, wajah mungilnya bersandar di bahuku. Aku tersenyum menatapnya. Inilah hal paling berharga yang kudapatkan dari pernikahan ini. Jika aku tidak melahirkannya,
mungkin aku akan terus bersabar, terus membohongi diri sendiri. Justru putriku inilah yang membuatku sadar. Seorang ibu tidak bisa membiarkan anaknya tumbuh di keluarga yang menganggapnya sebagai beban. Aku tidak mau setiap hari ia mendengar orang berkata, "Andai saja kamu laki-laki." Aku tidak mau ia harus menunduk hanya karena jenis kelaminnya. Putriku tidak terlahir untuk menjadi lebih rendah dari siapapun. Ayahku mengangguk pelan, matanya penuh kebanggaan. Baskara perlahan mengangkat kepalanya, suaranya serak. "Aku mohon, beri aku satu kesempatan. Aku akan menebusnya. Aku akan menyayangi putri kita. Aku akan berubah." Aku menatapnya lama, lalu dengan lembut bertanya, "Jika perusahaanmu masih sukses, jika hari ini ayahku masih seorang pengusaha biasa, apa kamu akan berdiri di sini meminta maaf?" Baskara membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Karena kami berdua tahu jawabannya. Aku mengangguk pelan. Itulah jawaban yang kubutuhkan. Aku tidak memungkiri, kamu pernah mencintaiku. Tapi saat kamu punya uang dan jabatan, kamu membiarkan kesombongan menghancurkan segalanya. Kamu bukan hanya kehilangan seorang istri, kamu juga kehilangan kesempatan untuk melihat putrimu tumbuh dalam dekapanmu. Ibu Ratna tiba-tiba mendekat, memegang ujung bajuku. "Nak, ibu mohon, beri kami satu kesempatan lagi. Ibu janji akan menyayangi cucu ibu seperti permata. Ibu akan perbaiki semuanya." Aku menarik tanganku dengan lembut, suaraku tenang. Jika hari itu orang tuaku tidak datang menjemput, jika perusahaan Mas Bas masih lancar, mungkin sampai hari ini ibu masih menganggapku menantu yang tidak berguna, kan? Ibu Ratna membeku, tidak bisa menyangkal. Karena ia tahu, perubahan hari ini dimulai saat keluarganya kehilangan kuasa dan uang. Aku menoleh pada ayah, tersenyum tipis. "Terima kasih, ayah. Terima kasih karena selama 3 tahun ini selalu ada di belakangku. Tapi mulai hari ini, aku ingin menutup pernikahan ini dengan tanganku sendiri. Aku tidak butuh pembalasan dendam, karena bagiku, penyesalan mereka adalah harga termahal yang harus mereka bayar. Sedangkan aku hanya ingin memulai hidup baru. Hidup di mana putriku akan dibesarkan dengan cinta, bukan dengan diskriminasi dan pandangan rendah." Mendengar kata-kata itu, Baskara seakan kehilangan seluruh tenaganya. Ia tetap berlutut di tengah ruang tamu, matanya hampa menatap kami berdua. Untuk pertama kalinya ia mengerti, ada orang yang saat masih di sisimu kau anggap biasa saja. Begitu mereka pergi, meski kau berlutut memohon, mereka tak akan pernah bisa kembali. Setelah aku selesai bicara, ruangan itu diselimuti keheningan yang panjang. Baskara masih berlutut, kedua tangannya terkulai lemas, tatapannya kosong. Mungkin ini pertama kalinya ia merasakan ketidakberdayaan yang sesungguhnya. Bukan karena kehilangan kontrak, bukan karena perusahaan diambang kehancuran, tapi karena orang yang paling ingin ia pertahankan sudah tidak lagi ingin menoleh ke belakang. Ayahku perlahan berdiri, berjalan ke hadapan Baskara. Suaranya tetap tenang. "Berdirilah." Baskara menggeleng. "Saya tidak berani, ayah. Saya tahu saya tidak punya hak lagi." Ayahku menatapnya lama. "Bukan kamu tidak punya hak, tapi kamu yang telah membuang hak itu. Hari kamu menikahi putriku, aku tidak pernah menuntutmu menjadi kaya. Satu-satunya yang kuharapkan adalah kamu bisa mencintai dan melindunginya. Tapi hal paling sederhana itu pun tidak bisa kamu lakukan." Beliau beralih menatap Ibu Ratna. "Dan Anda, sebagai seorang ibu, seharusnya paling mengerti betapa lemahnya seorang wanita pasca melahirkan. Tapi Anda justru menelantarkannya hanya karena ia melahirkan cucu perempuan. Jika terjadi sesuatu pada putri saya hari itu, apa nurani Anda bisa tenang?" Ibu Ratna menangis terseduh-seduh. "Saya salah, saya benar-benar salah." Ayahku menggeleng pelan. Ada kesalahan yang tidak cukup hanya dengan disadari. Beliau kembali menatapku, matanya selembut dulu saat aku masih kecil. "Putriku, ayah selalu menghormati keputusanmu. Hari ini pun begitu. Jika kamu ingin mengakhirinya, ayah akan ada di belakangmu." Aku memeluk putriku lebih erat, lalu mengangguk pelan. Nindita sudah berpikir matang-matang. Aku tidak lagi membencinya. Tapi aku juga tidak lagi mencintainya. Cintaku sudah mati sejak hari ia menatap putri kami dan mengucapkan kata-kata itu. Aku mengajukan gugatan cerai. 4 kata itu terucap, dan Baskara seakan runtuh. Ia maju dengan lututnya, suaranya tercekat. "Jangan tinggalkan aku, Nindita. Aku akan jual rumah. Aku akan lepas perusahaan. Aku hanya butuh kalian berdua." Aku menatapnya. "Jika kata-kata ini kau ucapkan di hari aku melahirkan, mungkin aku akan percaya. Tapi hari ini, semuanya sudah terlambat." Aku menoleh pada putriku, mencium keningnya. "Ibu akan memberimu sebuah rumah, di mana tidak ada yang akan meremehkanmu karena kamu seorang perempuan. Hanya itu tugas ibu sekarang." 3 hari kemudian, aku resmi mengajukan gugatan cerai. Baskara tidak lagi menolak. Ia menandatangani surat itu dalam diam.
Karena ia tahu, tidak ada lagi yang bisa menahanku, kabar kebangkrutan perusahaannya menyebar dengan cepat. Mitra-mitra terakhir ikut mundur. Bank menarik fasilitas kredit. Utang jatuh tempo di mana-mana. Dalam waktu singkat, perusahaan itu terpaksa ditutup. Mobil-mobil mewah yang dulu terparkir di halaman rumah mereka terjual. Rumah besar mereka juga harus dijual untuk membayar utang. Pesta-pesta mewah lenyap, orang-orang yang dulu menyanjungnya pun menghilang. Ibu Ratna, dari wanita yang selalu bangga karena putranya seorang direktur, kini harus tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil. Pernah sekali ia datang menemuiku, hanya untuk meminta izin melihat cucunya dari jauh. Aku tidak melarangnya. Bagaimanapun juga, putihku adalah darah dagingnya. Tapi aku juga tidak membiarkannya menggendong. Bukan karena dendam, tapi karena kepercayaan itu sudah hilang. Beliau berdiri lama menatap cucunya yang sedang belajar tengkurap, lalu menangis. Andai saja dulu ibu bisa menghargaimu, mungkin sekarang semuanya akan berbeda, katanya lirih. Aku tidak menjawab. Ada pertanyaan yang memang tidak butuh jawaban. Baskara juga beberapa kali mengirim pesan. Ia bercerita telah menjual semua asetnya dan memulai lagi dari nol. Ia bilang setiap hari ia merindukan putrinya. Setiap kali melewati toko perlengkapan bayi, ia selalu berhenti lama. Ia sadar, ia belum pernah membelikan putrinya satu hadiah pun, belum pernah menggantikan satu popok pun, belum pernah menggendongnya barang sekali. Ia bilang, itulah penyesalan terbesar dalam hidupnya. Aku membaca pesan-pesan itu, lalu menyimpan ponselku dalam diam. Tidak ku blokir, tidak juga ku jawab. Karena kata-kata, saat ini, sudah tidak ada artinya lagi. Setahun kemudian, kehidupan kami berdua berangsur stabil. Putriku tumbuh sehat, cerdas, dan ceria. Setiap pagi ia berlari-larian di taman. Tawanya membuat seisi rumah hidup. Ayahku sering menggendongnya di pundak, dengan bangga berkata pada teman-temannya, ini cucu perempuanku. Nanti besar dia boleh jadi apa saja, yang penting hidupnya baik dan bahagia. Ibuku setiap hari menyiapkan makanan lezat. Katanya, rumah jadi lebih ramai sejak ada anak kecil. Suatu kali, putriku bertanya, Ibu, kenapa aku tidak punya ayah yang tinggal di sini? Aku memeluknya dan tersenyum. Kamu punya ayah, sayang, hanya saja, ayah tinggal di tempat lain. Tapi kamu punya kakek, punya nenek, punya ibu, dan banyak sekali orang yang menyayangimu. Itu sudah cukup, kan? Ia mengangguk polos, lalu memeluk leherku dan tertawa riang. Momen itu, aku tahu aku telah membuat pilihan yang tepat. Tepat saat meninggalkan pernikahan yang penuh dengan pandangan rendah. Tepat saat tidak membiarkan putriku tumbuh dalam stigma. Tepat saat aku berani melangkah keluar untuk menemukan kembali nilaiku. Banyak orang bertanya, apa kamu pernah menyesal? Aku selalu tersenyum. Jika bisa memilih lagi, aku akan tetap melahirkan putriku, karena dialah yang memberiku kekuatan untuk keluar dari masa-masa tergelapku. Dialah yang menyadarkanku bahwa nilai seorang wanita tidak pernah ditentukan dari apakah ia melahirkan anak laki-laki atau perempuan, melainkan dari bagaimana ia hidup, bagaimana ia mencintai, dan bagaimana ia berani membela apa yang benar. Sedangkan keluarga mantan suamiku, mereka telah kehilangan uang, kehormatan, dan reputasi. Tapi hal yang paling menghantui mereka bukanlah kebangkrutan perusahaan, melainkan fakta bahwa mereka telah membuang seorang menantu yang tulus, kehilangan seorang istri yang selalu mendukung dalam diam, dan menyia-nyiakan kesempatan untuk melihat putri kecil mereka tumbuh dalam dekapan mereka sendiri. Itulah harga yang tidak akan pernah bisa dibeli kembali dengan uang sebanyak apapun.